biaya total sama dengan 4,9 juta ditambah 33 kali X gitu untuk totalnya. Oke. Nah, sekarang analisis biaya aktivitas. Sebelum ke sini ada yang ditanyakan? Oke. Analisis biaya aktivitas ada cost driver, ada cost dimension, ada process dimension. Di cost dimension ada resources, terus digunakan untuk aktivitas dan menghasilkan products and customer. Sedangkan di process dimension ada driver analysis, terus melakukan aktivitasnya apa, terus performance analysis, dianalisis performance-nya seberapa baguskah performance atau kinerjanya, seperti itu. Menganalisis aktivitas ada 4 tahap. Yang pertama, identifikasi tujuan, proses, dan ruang lingkup analisis aktivitas, perencanaan dengan grafik, pengklasifikasian, dan perbaikan berkelanjutan. Di sini ada juga aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai. Indikatornya apa? Yang pertama, apakah pelanggan bersedia membayar? Jika bersedia, maka aktivitas tersebut menambah nilai. Kemudian jika dihilangkan, apakah pelanggan peduli? Jika pelanggan peduli, maka disebut aktivitas bernilai menambah nilai. Jika tidak dilaksanakan, apakah output memenuhi kebutuhan pelanggan? Semacam itu. Cara mengurangi atau mengeliminasi NVAA, yaitu yang tidak bernilai tambah, yaitu eliminasi aktivitas yang boros, eliminasi akar penyebab masalah, kurangi beban kerja, tingkatkan metode kerja, minimalkan kapasitas tak terpakai. Jadi ini ceritanya ada kan aktivitas itu yang sebenarnya tidak penting tapi selalu dilakukan, padahal jika dilakukan akan merugikan atau akan mengeluarkan biaya lagi perusahaannya, macam itu. Misalnya biaya pengiriman dari gudang ke pabrik misalnya. Nah, sebenarnya biaya tersebut tidak perlu atau bisa dikurangi, tapi perusahaan tetap melakukannya terus. Nah, ini kan bisa dieliminasi. Itu. Ini mengenai aktivitas yang menambah, aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Sekarang kalkulasi biaya menggunakan absorptive costing dan variable costing. Oh, jelek sekali teman-teman. Silakan teman-teman lihat di modul sendiri aja. Di sini tidak jelas sama sekali. Mengenai perbandingan antara absorption costing dan variable costing dengan aspek-aspek sebagai berikut. Ada pendekatan, penggunaan biaya produk, dan biaya periode. Jadi kalau menggunakan absorption costing itu pendekatannya fungsional, artinya biaya dikelompokkan menjadi fungsi-fungsi generik dalam organisasi, misalnya produksi, penjualan, administrasi, dan umum. Kalau variable costing, perilaku, bukan berdasar, pendekatannya perilaku, artinya biaya dikelompokkan menurut perilakunya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Penggunaannya, kalau absorption eksternal, kalau variabel internal. Kalau biaya produk, absorption costing yaitu terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead, variabel dan tetap. Kalau variable costing, biaya produk
adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead. Gitu. Biaya overhead variabel. Nah, kalau biaya periode seperti itu. Nah, di sini nanti berkaitan dengan bagaimana cara kita menulis laporannya. Biaya produk dan biaya periode dengan menggunakan dua metode ini akan berpengaruh pada pencatatan, misalnya laporan keuangan, khususnya untuk laporan laba rugi. Langsung saja kita lihat. Sebelum ada lagi hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih banyak daripada penjualan, bisa dibayangkan kita memproduksi tapi produksinya lebih banyak daripada yang dijual. Kita memproduksi 1000, yang dijual 900, maka absorption costing lebih besar daripada variable costing. Maka labanya, kalau kita menghitung laba, dengan metode absorption costing akan lebih besar labanya daripada menggunakan metode variable costing. Begitu kalau kita memproduksinya sama dengan yang dijual, maka kedua metode ini akan menghasilkan laba yang sama. Kalau produksi lebih kecil dari penjualan, absorption costing akan menghasilkan laba, tertulisnya menghasilkan laba lebih sedikit daripada variable costing. Di sini ada formula bahwa laba absorption costing dikurangi laba variable costing sama dengan tarif overhead tetap dikali jumlah barang yang diproduksi dikurangi jumlah barang jadi. Sebelum masuk ke sini, coba deh teman-teman lihat, karena saya tidak tampilkan di PowerPoint. Teman-teman silakan lihat di halaman sebentar. Tik 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 tik. Di halaman. Ada yang sudah ketemu untuk contohnya menggunakan kedua metode itu? Halaman 33. Iya, sebentar. Iya, betul. Nah, ini PT Melati contohnya di sini memiliki data selama 3 tahun. Sambil dibuka ya. Sediaan barang jadi untuk 200A, 200B, dan 200C. Sediaan awalnya 20, memproduksi yang A dulu. Persediaan awal nggak ada, dia memproduksi 120 dan dia menjual 120. Kalau yang B memproduksinya 120, menjualnya 100. Kalau yang C memproduksi 120, penjualnya 140. Nah, kita mau membuktikan bahwa yang kita pelajari tadi di PowerPoint adalah benar mengenai selisihnya. Kenapa Mbak Siti?